Belajar dulu tentang penyakit autoimun. Ini penyakit autoimun salah satu penyakit yang rumit ya. Rumit karena sampai hari ini belum ada obat yang pasti. Jadi sistem kekebalan tubuh manusia itu diciptakan Tuhan, sebenarnya fungsinya adalah untuk melindungi tubuh kita dari ancaman luar dan dalam. Apakah kuman, apakah racun, apakah sel kanker. Ya, ingat ya, termasuk sel kanker. Jadi jangan lupa. Jadi di dalam tubuh kita ada sistem kekebalan tubuh. Ada kulit, ada penghalang lain. Jadi ada dua jalur pertahanan utama. Yang pertama sistem imun bawaan. Jadi sejak dari lahir. Responnya cepat dan sifatnya umum, ya. Dan juga ada sistem imun yang adaptif. Jadi dia responnya lebih spesifik karena sistem imun kita ternyata bisa belajar dari apa yang dialami oleh tubuh. Ya, termasuklah kita di sini sekarang. Kita belajar tujuannya adalah untuk bertahan hidup, ya. Nah, sistem yang sehat, sistem imun yang sehat itu akan bisa membedakan mana diri sendiri dan mana yang bukan diri sendiri. Tujuannya supaya tidak menyerang diri kita sendiri. Namanya pengenalan diri. Jadi pengenalan diri ini gunanya juga untuk membersihkan sel-sel yang sudah mati. Karena sel-sel di tubuh kita itu ada batas umurnya. Dan juga pengenalan diri ini akan memampukan tubuh kita untuk membentuk reseptor pada limfosit. Jadi reseptor itu seperti sensor pengenal, ya. Jadi reaksi autoimun yang berbahaya ini akan dicegah dengan yang namanya mekanisme toleransi. Nah, mekanisme toleransi ini hanya bisa berlangsung dalam keadaan yang normal, ya. Arti imun bawaan adalah mekanisme pertahanan cepat dan non-spesifik yang sudah ada sejak lahir. Imun adaptif tadi artinya ada mekanisme pertahanan spesifik yang berkembang setelah terpapar dengan antigen. Yang berfungsi di situ adalah limfosit B dan T. Diri versus bukan diri artinya kemampuan sistem imun membedakan jaringan tubuh sendiri dari agen yang asing. Respon autoreaktif artinya reaksi imun terhadap komponen tubuh sendiri. Toleransi imun artinya mekanisme yang menekan atau mencegah respon autoreaktif. Reseptor limfosit artinya kumpulan reseptor pada limfosit yang menentukan kemampuan limfosit untuk mengenali antigen. Pembersihan sel mati artinya proses penghilangan sel yang sudah mati. Tujuannya adalah untuk menjaga homeostasis jaringan. Jadi jangan lupa sel yang sudah mati itu juga mengandung antigen. Maka kalau sel yang mati itu tidak dibuang dari dalam tubuh kita, dia akan bisa menjadi autoantigen. Ini bisa memicu autoimun, ya. Jadi autoimunitas itu artinya perkembangan suatu respon imun yang adaptif, ya. Autoantibody bisa berupa autoantibody yang terbentuk ataupun respon daripada limfosit T yang akan memberikan reaksi terhadap autoantigen. Fenomena ini terdapat pada semua individu, tidak selalu menimbulkan konsekuensi patogenik dan cenderung resikonya meningkat sesuai dengan usia, ya. Sebaliknya pada penyakit autoimun itu terjadi respon yang salah dari sistem imun bawaan dan yang adaptif sehingga terjadinya hilangnya toleransi terhadap diri sendiri dan ini menghasilkan respon patologis atau penyakit yang bermakna secara klinis. Dalam keadaan tersebut sistem imun itu akan menyerang berbagai sel, jaringan dan organ dalam tubuhnya yang keliru dianggap sebagai organisme asing. Lalu kemudian akan menyebabkan timbulnya kerusakan dan manifestasi klinis, ya. Nah, sekitar 150 penyakit autoimun sampai hari ini, ya. Apakah dia spesifik pada organ tertentu aja atau yang bersifat sistemik? Semua diserangnya. Telah dideskripsikan sampai saat ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jalur patogenik yang menyebabkan manifestasi klinis pada autoimunitas itu semakin terkarakterisasi dan kemungkinan definisi penyakit baru berdasarkan gambaran klinis dan atau jalur patofisiologis akan terus muncul. Tetapi kan gitu ya, dari yang kita pelajari nanti ya memang nggak ada obatnya. Karena tubuh ini sendiri yang mengalami perubahan dan perubahan tubuh kita itu tidak bisa dipengaruhi oleh obat, ya. Secara umum penyakit autoimun bersifat kronis dan belum dapat disembuhkan, gitu, ya. Belum dapat disembuhkan. Jadi kalau ada yang bilang bisa sembuh karena obat, itu udah pasti salah, ya. Bahkan autoimun bisa timbul karena terlalu banyak memasukkan zat dari luar.
Maka termasuk obat-obatan yang dikonsumsi dalam jangka panjang itu berpotensi menjadi suatu autoantigen, ya. Sehingga autoimun ini menjadi penyakit yang akan meningkatkan kematian, ya, mortalitasnya jadi meningkat, ya. Ini tadi jadi Bapak buat di sini definisinya supaya nanti gampang belajarnya, ya. Autoimunitas, autoantibody. Ini autoantibody artinya antibody yang menargetkan antigen pada tubuh sendiri. Autoantigen artinya molekul tubuh yang dikenali sistem imun sebagai target, ya. Respon imun adaptif adalah respon imun yang spesifik oleh limfosit B dan T. Respon imun bawaan artinya respon imun yang cepat dan non spesifik. Termasuk di dalamnya adalah yang dilakukan oleh sel-sel dan mediator inflamasi awal. Toleransi imun, tadi mekanisme mencegah sistem imun menyerang jaringan sendiri, ya. Patogenik artinya menyebabkan penyakit atau kerusakan jaringan. Jadi dari berbagai studi epidemiologi, ya, terlihatlah ada tren peningkatan insidensi dan prevalensi banyak penyakit autoimun ini. Diperkirakan di Amerika tahun 2009 prevalensi orang autoimun itu 7,6 sampai 9,4% dari populasi umum, atau sekitar 25 sampai 31 juta orang menderita autoimun. Jadi penyakit autoimun ini bisa terjadi pada segala usia dan banyak diantaranya lebih sering menyerang perempuan, ya. Secara kolektif penyakit autoimun termasuk dalam 10 penyebab utama kematian pada wanita. Seorang individu yang menderita satu penyakit autoimun itu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi autoimun lain. Jadi bisa lebih dari satu autoimunnya, ya, atau memiliki anggota keluarga lain yang kemungkinan akan mengalami juga autoimunitas, serta berisiko mengembangkan beberapa jenis kanker, penyakit kardiovaskular yang prematur, artinya harusnya belum muncul. Kenapa? Karena otak manusia itu terhubung dengan anggota tubuh kita. Jadi kalau di dalam keluarga kita ada yang autoimun, maka setiap hari yang masuk ke dalam otaknya adalah autoimun. Tanpa dia sadari, saraf dari otak itu memberikan perintah kepada tubuhnya, sehingga dia sendiri yang menjadikan tubuhnya menjadi autoimun. Ya, dengan kata lain, ya, kita sebenarnya kalau ada punya teman yang autoimun, boleh aja berteman, tapi jangan sering-sering bercerita tentang autoimun. Nah, kalau kita lihat dengan yang sekarang ya gitu, ya, dokter ahli ginjal, sakitnya juga sakit ginjal dokternya, lalu meninggal juga karena sakit ginjal. Kenapa? Karena memang setiap hari dia terpapar dengan kasus-kasus ginjal, tetapi kemudian dia hanya mememori aja di dalam otaknya, lalu muncul rasa takut. Jadi kalau kita takut sesuatu, itu udah termemori di otak. Contoh, takut kalah, ya kan? Akhirnya apa? Ya kalah. Kenapa dia takut kalah? Ya sebenarnya dia takut kalah karena kurang belajar. Kenapa dia kurang belajar? Karena waktu belajar dia udah berpikir aja nih, gimana kalau aku nggak bisa lulus. Akhirnya nggak jadi belajar. Jadi cuma mikir. Oke, ini daftar penyakit, ya, yang dia spesifik terhadap organ. Ini penyakit autoimun spesifik terhadap organ. Yang pertama itu ada Hashimoto, Graves' disease, type 1, diabetes mellitus, Addison, pernicious anemia, celiac disease, autoimmune hepatitis, primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis, vitiligo, pemphigus, and other autoimmune bullous diseases, multiple sclerosis, myasthenia gravis, autoimmune polyglandular syndrome. Banyak kan, ya? Terus kenapa kita masih hidup sekarang? Ya karena Tuhan. Autoimmune ophoritis, autoimmune orchitis, primary sinus angiitis, isolated aortitis, cutaneous arthritis. Capek bacanya, membacanya aja kita bisa capek. Jadi ini penyakit ini tadi ingat muncul karena tubuh ini sendiri kehilangan yang namanya toleransi. Toleransi artinya kemampuan untuk menerima diri sendiri. Jadi kalau ada orang gak bisa menerima dirinya sendiri, kenapa kayak gini hidupku, kenapa aku kayak gini, dia nanti bisa cenderung jadi autoimun, gitu, ya. Lalu ada yang penyakitnya sistemik. Sistemik ini artinya proses autoimunnya menyerang seluruh tubuh. Kalau tadi rheumatoid arthritis contohnya hanya menyerang sendi. Kalau ini seluruh tubuhnya, contohnya ini, ya. Rheumatoid arthritis pun di awal-awal aja itu hanya sendi, lama-kelamaan seluruh organnya, SLE, RA,
primary antiphospholipid syndrome, ankylosing spondylitis, idiopathic inflammatory myositis. Jadi kalau mau sekalian belajar bahasa Inggris, baca-baca aja ini ulang-ulang, ya. Gitu. Progressive systemic sclerosis, mixed connective tissue disease, giant cell arthritis, Takayasu arthritis, polyarthritis nodosa, ya kan? Pokoknya bisa jadi obat tidur lah ini. Jadi kalau kita baca-baca itu jadi gampang tidur. Oke, kita lihat patogenesisnya. Patogenesis yang pertama itu adalah ada faktor genetik dan epigenetik, ya. Jadi perkembangan penyakit autoimun itu dianggap sebagai proses kompleks, ya, di mana faktor genetik dan lingkungan itu berperan penting dalam menyebabkan disregulasi imun. Lihat, faktor genetik dari dalam tubuhmu, faktor lingkungan dari luar tubuhmu. Berarti di mana kau berada itu bisa menentukan seseorang akan mengalami penyakit autoimun. Jadi jangan asal-asal menentukan kau mau berada di mana, ya. Ini akan menyebabkan disregulasi imun dan hilangnya toleransi yang bisa mendahului timbulnya gejala klinis selama bertahun-tahun. Jadi dia mungkin bertahun-tahun hanya merasa sedih, dia mungkin bertahun-tahun hanya merasa kecewa, dia mungkin bertahun-tahun hanya merasa marah, sampai akhirnya muncul nanti penyakit klinis karena faktor genetik dan lingkungan tadi. Lingkungannya itu menyakiti kita, lingkungan di dunia ini akan menyakiti kita. Jadi itu sebenarnya adalah alarm. Kalau kau udah rasa sakit hati, itu alarm samamu. Kalau kau tahan, kau pendam, kau nggak ambil solusi, nggak cari jalan keluar, maka yang muncul nanti adalah perubahan di epigenetiknya, sehingga muncul tidak toleransi lagi nanti sama hidupnya, sama sel-selnya, ya. Jadi berbagai gen itu ternyata rentan terkait dengan autoimunitas sudah diidentifikasi dan terdapat sekumpulan penyakit autoimun. Selain itu, contohnya ini, ya, pada diabetes mellitus tipe 1, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus, terdapat kesesuaian penyakit pada kembar monozigot dan dizigot. Masing-masing berkisar antara 15-30% dan kurang dari 5%. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor epigenetik, apa arti epigenetik? Sederhananya adalah perubahan ekspresi gen, tapi DNA-nya nggak berubah. DNA-nya begitu terus, tapi ekspresi gennya yang berubah. Ini berperan penting dalam kerentanan terhadap penyakit autoimun. Kenapa anak kembar? Karena anak kembar itu bersamaan di dalam kandungan ibunya. Berarti sejak dari dalam kandungan, pengalaman yang dialami si anak kembar satu dengan yang kembarannya itu sama. Kalau ibunya stres, dua-dua sama-sama. Tapi kalau anak yang berurutan kan belum tentu sama. Stres waktu anak pertama dengan stres setelah anak yang kedua. Nanti setelah mereka dilahirkan baru dia ketemu dua-dua gitu. Jadi banyak gen yang dikaitkan dengan peningkatan risiko autoimunitas itu ternyata berfungsi mengatur respon imun. Dan beberapa gen yang teridentifikasi terkait dengan lebih dari satu penyakit autoimun. Dalam sebagian besar kasus, penyakit autoimun itu bersifat poligenik. Jadi faktor gennya banyak gen. Meskipun telah ditemukan kelainan monogenik yang menyebabkan autoimunitas dan membantu menjelaskan jalur yang mengarah pada hilangnya toleransi imunologis, satu gen aja kita nggak bisa sembuhkan. Paham, ya? Apalagi poligenik. Gimana caranya mengubah gen? Epigenetiknya, genetiknya itu sampai sekarang belum ditemukan caranya. Oke? Di antara gen kerentanan yang telah diidentifikasi itu adalah tipe HLA-DR tertentu, defisiensi gen komponen komplemen, serta gen yang terkait dengan jalur interferon tipe 1 dan fungsi sel B dan T. Semuanya dikaitkan dengan peningkatan risiko autoimunitas, ya. Kemudian ada haplotype HLA. Haplotype itu artinya sekelompok varian genetik, ya, atau alel pada satu kromosom yang cenderung diwariskan bersama-sama dari satu orang tua, ya. Karena letaknya berdekatan, dianggaplah ini sebagai prediktor terbaik untuk menentukan resiko penyakit autoimun dan telah dikaitkan dengan perkembangan autoantibodi pada anggota keluarga pasien, ya. Itu sebabnya dalam memilih jodoh pun kalian harus tanya keluarganya. Buat dulu, Bang, pedigree keluargamu, Bang, ya, mulai dari opungnya. Lalu, Bang, buatkan, Bang, daftar penyakit orang itu, Bang. Buatkan juga, Bang, misalnya ada istrinya. Ini misalnya bapak tuanya kan gitu kan, istrinya masih hidup atau enggak.
Kalau ternyata meninggal, tulis bang, umur berapa meninggal istrinya. Itu semua bisa menjadi data. Data ketika kita nanti mau menjalani hidup bersama dengan dia, kita tahu kecenderungan pasangan kita itu gimana. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita udah paham yang seperti ini, kita menjalani hidup itu jadi enak. Kita yang menentukan apa mau kita, ya. Karena memang kita semua harus menentukan apa mau kita. Gak boleh kita diatur-atur, ya. Jangan mau diatur-atur. Ada pertanyaan? Lanjut. Oke, jadi salah satu mekanisme yang terkait dengan HLA adalah bahwa self antigen yang abnormal, misalnya terjadi proses salah lipatan ini dalam DNA ya, termodifikasi pasca translasi selama kematian sel, atau mengalami sitrulinasi yang dibawa oleh MHC kelas 2, dapat menunjukkan kemampuan antigenik yang berbeda dari self antigen yang normal. Nah, ini akan menimbulkan autoimunitas. Fenomena ini telah dilaporkan contohnya pada autoimunitas spesifik organ pada penyakit Graves. Masih ingat penyakit Graves? Apa itu? Hipertiroid ya. Dan pada autoimunitas sistemik seperti rheumatoid arthritis. Antibodi yang mengikat kompleks autoantigen MHC kelas 2 itu dikaitkan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit autoimun sistemik ya, termasuk rheumatoid arthritis dan vaskulitis yang berhubungan dengan ANCA. Nah, beberapa varian gen yang sama itu bisa meningkatkan risiko lebih dari satu penyakit autoimun. Satu aja nggak bisa kita bereskan, menunjukkan jalur genetik yang sama di balik beberapa penyakit. Contoh, varian pada gen STAT4 dikaitkan dengan lupus, rheumatoid arthritis, dan sindrom Sjogren primer. Sedangkan varian pada gen PTPN22 dikaitkan dengan diabetes tipe 1, lupus, rheumatoid arthritis, dan lain-lain. Dan kabar buruknya mahal pula pemeriksaan gennya. Diperiksa pun gennya hanya sebatas kita tahu bagaimana mengubah gen tadi. Sampai dengan hari ini belum ada cara. Ya, belum ada cara. Artinya kemampuan manusia belum mampu sampai situ. Nah, maka ini kembali lagi kepada pribadi-pribadinya. Dia mau percaya ada Tuhan atau tidak, itu tidak bisa kita paksakan. Tapi itu semua gen-gen ini hanya ada di dunia ini karena Tuhan yang ciptakan. Terserah sama dia mau percaya atau tidak. Faktor epigenetik artinya perubahan yang memengaruhi bagaimana gen diekspresikan tanpa mengubah urutan DNA tadi juga berperan, terutama pada kasus yang muncul secara dini ya. Perubahan ini termasuk modifikasi histon dan perubahan metilasi DNA-nya serta perubahan metabolik yang mempengaruhi fungsi daripada sel imun. Paparan lingkungan ini yang menyebabkan perubahan epigenetik pada orang tua bisa meningkatkan risiko autoimunitas pada anak mereka. Lihat, orang tuanya yang terpapar, anaknya yang kena pengaruh dari epigenetiknya ya. Jadi banyak studi penelitian ya, ini sekarang faktor lingkungan. Banyak studi mendukung bahwa konsep bahwa beberapa gangguan dari lingkungan serta peristiwa di luar harapan ya. Orang yang berharap yang enak-enak saja, lalu kemudian yang terjadi yang tidak enak, itu menjadi gangguan dari lingkungan ya, yang kurang dipahami pada individu dengan predisposisi genetik. Ini berkontribusi pada perkembangan penyakit autoimun. Jadi kalau ditanya orang yang sakit autoimun, diurutin pengalaman hidupnya, mulai dia dari masa kecil dia bisa mengingat apapun yang terjadi, itu banyak sekali faktor yang membuat dia kecewa dari lingkungannya ya, termasuk dari orang tuanya sendiri. Karena orang tua itu adalah lingkungan di luar diri kita ya. Nah, berbagai paparan lingkungan telah dikaitkan ya dengan peningkatan risiko perkembangan penyakit autoimun, termasuk paparan sinar ultraviolet. Jadi kebanyakan kena sinar ultraviolet. Adanya payung, tapi dia malas pakai payung, betul kan? Gitu. Pakai payung aja. Ini yang dipakai apa? Anti UV. Kalau anti UV itu dari luar nggak tuh? Kalian kenal zatnya? Kalian tidak kenal zatnya, tapi kalian pakai anti UV. Rutin kalian pakai anti UV. Itu bisa menjadi auto antigen. Nih, ya. Jadi zat apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, kalau itu adalah zat yang sifatnya dari kimia, proses pabrik segala macam, pikirkan lagi, kau mau pakai berapa lama?
Ya, kamu mau pakai berapa lama? Sebagai contoh ya, kemarin tuh ada senior kalian tuh duduk di sana karena udah mau koas, tapi aku lihat full makeup. Loh, kamu ngapain full makeup? Kan namanya kamu ke kampus. Iya Pak, aku mau ke pesta segala macam. Ya ke pesta aja. Ngapain duduk-duduk di kampus? Kamu pakai full makeup. Karena saya datang ke sini buat kerja, ngajar. Aku datang ke sini tuh melakukan tugas. Lah kamu datang ke sini hanya untuk menunjukkan makeup gitu. Jadi hal seperti itu kadang yang tidak kita sadari kita bentuk di dalam kehidupan kita. Kalau pakai makeup kan dipakai semua itu, entah apa-apa, ada foundation ya kan. Itu semua kan zat kimia bukan? Itulah nanti akan diserap pelan-pelan di dalam tubuhmu. Jangan nanti bingung setelah 10 tahun, berapa puluh tahun baru muncul penyakit, baru nanya, selama ini aku sehat-sehat sah? Nggak ada. Pelajaran ini tadi udah kita lihat bahwa sebenarnya faktor lingkungan itu sudah terjadi bertahun-tahun sebelum munculnya kelainan klinis autoimun. Ini yang harus kita lihat. Jadi lingkungan dari luar itu harus diperhatikan ya. Sinar ultraviolet, infeksi. Lalu di sini apa katanya? Disbiosis mukosa. Disbiosis itu artinya perubahan bakteri-bakteri di dalam tubuh kita ya, khususnya di bagian mukosa. Penggunaan tembakau, terpapar silika, ada zat pelarut, ya kan? Di dalam makeup kan ada zat pelarutnya itu. Betul nggak? Bacalah. Pelarutnya apa? Pasti ada pelarutnya, ya. Ada pestisida, bahkan ada merkuri, ya. Merkuri, ada paparan diet tertentu pada masa anak-anak, kebanyakan gula, kebanyakan susu sapi, kebanyakan zat aditif makanan, dan pada dewasa berbagai obat serta apa? Obat rekreasio. Loh, lihat, ya. Jadi autoimun itu sebenarnya adalah penyakit yang kita juga sebenarnya menentukan. Karena tidak tahu, tidak mengerti, lalu hanya sembarangan aja memakai ke dalam tubuhnya ya. Jadi mekanisme di mana faktor lingkungan itu menyebabkan autoimunitas itu sebenarnya bersifat kompleks dan sampai saat ini belum bisa sepenuhnya terdefinisi. Tetapi prosesnya meliputi terjadi sintesis spesies oksigen reaktif atau ROS, ada induksi jalur proinflamasi yang menyebabkan kerusakan DNA, kemudian ada peroksidasi lipid yang menginduksi modifikasi protein, bahkan sampai terbentuk yang namanya neoantigen. Ya, dari yang tidak antigenik menjadi bersifat antigenik ya. Nah, jalur inflamasi ini bisa mendorong aktivasi respon imun bawaan dan adaptif yang berkontribusi nanti pada perkembangan penyakit autoimun. Merokok ya merupakan faktor risiko yang diketahui untuk beberapa penyakit autoimun, termasuk rheumatoid arthritis, Graves' disease, systemic lupus erythematosus, bahkan multiple sclerosis. Tapi jangan coba-coba melarang orang merokok ya. Karena kalau kelarang dia merokok, dia pasti melawan. Kalau melawan berarti terjadi aktivasi simpatik. Kalau terjadi aktivasi simpatik, jantungnya akan berdebar lebih cepat, berdebar lebih kuat, naik tensinya jadinya ya. Akhirnya tambah sakit dia ya. Hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa merokok itu akan meningkatkan sitrulinasi dan karbamilasi protein di paru-paru yang pada individu pembawa alel resiko genetik tertentu dan yang mensintesis atau antibodi khas penyakit, misalnya antibodi antipeptida, protein tersitrulinasi atau faktor rheumatoid akan akhirnya mendorong perkembangan daripada penyakit ya. Asosiasi lain yang dilaporkan termasuk hubungan antara silika dan SLE, antara zat pelarut dan skleroderma sistemik ya. Masih dari faktor lingkungan, berbagai faktor diet proinflamasi ya, yang termasuk proinflamasi itu, diet proinflamasi adalah minuman bergula dan daging merah telah dikaitkan dengan peningkatan risiko untuk diabetes tipe 1, penyakit radang usus, dan rheumatoid arthritis ya. Jadi jangan candu, jangan sampai kita kecanduan minuman bergula. Minum boleh, tapi tidak boleh sampai pada level candu. Defisiensi vitamin D juga dikaitkan dengan peningkatan risiko beberapa penyakit autoimun, termasuk diabetes tipe 1, penyakit Crohn, SLE, dan multiple sclerosis. Faktor diet lain yang dikaitkan dengan diabetes tipe 1 meliputi tidak menyusui pada masa bayi
ya, asupan gluten yang lebih tinggi pada masa kanak-kanak awal, dan asupan asam lemak omega 3 yang lebih rendah. Ya, kenapa nggak menyusui pada masa bayi? Faktor siapa itu kalau nggak menyusui pada masa bayi? Faktor bayinya atau faktor mamanya? Jadi pikir-pikir, kalau kita mau jadi menikah nanti ya, kamu mau menyusui, lalu pelajari proses menyusui itu adalah proses hormonal. Dari mana pengaruhnya? Dari sini. Jadi kalau ada orang menikah, setelah menikah dia jadi stres, pasti akan terganggu proses menyusuinya. Kalau terganggu proses menyusuinya, anaknya juga pasti akan tidak bisa menyusui. Kalau anaknya tidak bisa menyusui, maka dia akan kehilangan diet yang sehat. Karena diet di luar daripada ASI itu ternyata adalah pro-inflamasi. Ya, itu kabar buruk memang ya. Secara keseluruhan diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami dampak diet dan faktor lingkungan lain terhadap risiko penyakit autoimun dan pada populasi tertentu ya. Jadi kalau kita belajar autoimun itu sebenarnya lebih banyak belajarnya itu pada preventif, mencegah. Karena kalau udah masuk dia pada pengobatan itu sendiri pun udah banyak serba salah. Dikasih ini salah, nggak dikasih salah ya. Udah kayak buah simalakama lah ya. Ini arti-arti katanya. Sitrulinasi artinya modifikasi pasca translasi yang mengubah arginin menjadi sitrulin pada protein. Karbamilasi artinya modifikasi protein yang terjadi melalui reaksi dengan isosianat atau produk urea. Dysbiosis mukosa artinya ketidakseimbangan komunitas mikroba pada permukaan mukosa. IBD artinya inflammatory bowel disease, yaitu penyakit radang usus. Vitamin D defisiensi, kadar vitamin D yang rendah yang dapat mempengaruhi fungsi imun. HIT atau kejadian lingkungan adalah paparan atau peristiwa eksternal yang menambah beban resiko penyakit. Ya, stokastik artinya kejadian acak. LOS spesies oksigen reaktif, yaitu molekul yang bisa merusak DNA, protein dan lipid. Neoantigen artinya antigen baru yang muncul akibat modifikasi atau kerusakan daripada molekul tubuh. Ya. Lalu kita lihat pengaruhnya autoimun dari jenis kelamin ya. Banyak penyakit autoimun itu menunjukkan kecenderungan peningkatan insiden dan prevalensi pada perempuan. Pengaruhnya dari sini. Yang pertama hormon seks. Kemudian ada kromosom X. Kemudian keberadaan gen-gen terkait imun pada kromosom seks serta berbagai efek lingkungan terhadap hormon seks diusulkan berperan penting dalam memodulasi perbedaan respon imun dan perkembangan autoimunitas ya. Jadi baik respon imun bawaan maupun yang adaptif ini berbeda antara pria dan wanita yang sehat. Perbedaan ini dapat berpengaruh signifikan terhadap modulasi daripada autoimunitas ya. Misalnya respons antigen spesifik terhadap antigen asing maupun antigen diri itu lebih kuat pada wanita dibandingkan pria ya. Dan wanita muda tampak menghasilkan lebih banyak autoantigen dibanding pria muda. Jadi dengan kata lain, kalian yang masih muda-muda ini, cewek-cewek ini ya, pasti lebih banyak gak suka sama diri kalian apa adanya. Kalian lebih senang membuat diri kalian menjadi seperti yang kalian suka. Hah? Betul. Kalau diri kalian apa adanya, pasti semua kurang. Kurang di sini nih. Kurang di semua kurang. Kalau diri apa ada, ditambahin semua. Ada yang dari minum lah, ada yang dari inilah, ada baju baru lah, terus mesti baru. Bisa contoh. Sebenarnya itu adalah tanda kenapa kalian nggak bisa menerima diri kalian sendiri. Itu adalah bukti bahwa respon autoantigen pada perempuan itu jauh lebih besar. Kalau laki-laki ini nggak banyak kali, kami itu nggak banyak kali maunya gitu. Tapi kalau pada diri perempuan memang udah begitu hormonnya. Jadi hati-hati ya. Karena estrogen itu nanti akan memodulasi imunometabolisme dan maturasi dari neutrofil. Ini akan mengaktifkan respons sel B dan T, lalu akan mendorong produksi antibodi. Wah, ngeri juga ya. Jadi androgen ini akan menurunkan maturasi sel B dan neutrofil dan dapat menekan sintesis autoantibodi pada SLE.
ya. Namun peran spesifik hormon seks dalam autoimunitas masih perlu didefinisikan lebih jelas. Insidensi autoimunitas yang lebih tinggi dikaitkan dengan keberadaan dua kromosom X. Makanya perempuan kan kromosomnya XX kan, double dia. Sedangkan pada pria yang meningkat autoimunitasnya kalau dia kena sindrom Klinefelter XXY gennya, ya. Karena ekspresi yang lebih tinggi dari gen-gen terkait imun terletak pada kromosom X. Seperti Toll-like receptor 7, TLR7, TLR8 dan IRAK1. Ya. Jadi karena TLR7 ini mengenali antigen diri yang mengandung RNA endogen dan mendorong sintesis interferon tipe 1, kelompok sitokin yang berperan penting pada SLE dan penyakit autoimun sistemik lainnya, si interferon tipe 1 tadi, mekanisme ini merupakan kandidat penting untuk peningkatan risiko autoimunitas. Ya, memang gangguan mekanisme inaktivasi kromosom X telah diimplikasikan dalam patogenesis autoimunitas, ya. Lalu kita lihat patogenesisnya dari segi usia. Jadi terjadi kalau orang bertambah usianya, maka sistem imunnya pun tambah tua. Penuaan sistem imun. Salah satu mekanisme yang menyebabkan autoimunitas. Jadi penuaan akan menyebabkan akumulasi sel imun bawaan dan adaptif yang mengalami senescensi dan memiliki ciri pro-inflamasi. Istilahnya dia nanti inflammaging. Jadi inflamasi yang terkait karena penuaan. Jadi kenapa orang makin tua makin sensitif? Ya, karena di dalam tubuhnya terjadi inflammaging. Sel-sel dalam tubuhnya berinflamasi sendiri, dan ini akan membuat dia perasaannya lebih sering gak enak dibandingkan perasaannya enak. Ya, makanya orang tua lebih gampang dia emosi. Ya. Nah, pada individu yang memiliki resiko, ini inflammaging ini diperkirakan dapat mendorong munculnya penyakit autoimun. Di antara gambaran yang diamati terdapat instabilitas genom, ya, disfungsi mitokondria, dan pembersihan yang tidak efisien terhadap sisa intraseluler, termasuk respons stres seluler yang memperkuat disfungsi daripada sel T dan sel mieloidnya. Jadi senescensi imun telah dibuktikan menyebabkan penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis dan arteritis sel raksasa, giant cell arthritis. Ini istilahnya, senescensi imun, kondisi di mana sel imun kehilangan fungsi normalnya dan menunjukkan tanda penuaan seluler. Inflammaging artinya peradangan yang kronis tingkat rendah yang terkait dengan penuaan. Sel mieloid, kelompok sel imun bawaan termasuk makrofag, monosit, dan neutrofil. Instabilitas genom artinya peningkatan kerusakan atau mutasi pada materi genetik di sel. Disfungsi mitokondria artinya gangguan fungsi organel penghasil energi yang dapat meningkatkan stres oksidatif. Ya, si ROS tadi ya. Jadi selnya makin tua, mitokondrinya tidak lagi sempurna, sehingga dalam proses metabolisme energinya terbentuk ROS, reaktif oksidatif stresnya, ya. Kemudian pembersihan sisa intraseluler artinya proses penghilangan fragmen dan organel sel yang rusak, ya. Jika tidak efisien, ini bisa memicu peradangan. Lalu arteritis sel raksasa adalah penyakit inflamasi pada pembuluh darah besar yang sering terjadi pada usia lanjut. Oke. Sampai sini ada mau bertanya? Yang gak ada orangnya jangan diteken ya. Kalau gak ada orangnya jangan diteken, biarin aja kosong, gak apa-apa. Bolehnya permisi sama aku. Yang penting ada alasan. Nanti Kusur yang membuat alasan dalam 4 halaman folio. Tuliskan alasanmu kenapa gak datang dalam 4 halaman folio. Baru gua anggap hadir. Enak kan? Jadi biarlah kalian absen, gak apa-apa. Memang ada alasan, tapi alasannya tertulis 4 halaman folio. Ya tapi kan Pak karena sakit, jelaskan. Kenapa kau Mau kau jelaskan dari segi autoimun, terserah. Mau kau jelaskan kau terjadi infeksi, jelaskan. Terjadi infeksi di dalam tubuh saya Pak, maka pada waktu ini begini Pak, terjadi peningkatan sitokin. 4 halaman. Oke? Siapa yang kemarin gak masuk? Karena ada yang kucoret kan? Mau kalian supaya itu gak dicoret lagi kan?
buatlah alasan kalian nggak datang 4 halaman. Mau pakai ChatGPT kalian pakai, suka hati kalian, tapi pokoknya kalau nggak masuk di akal, nggak mau. Gue tahu pakai ChatGPT. Oke, ini gambaran gennya ya, yang berhubungan dengan autoimun ya. Ada gen HLA, apa deh? Ya, oke deh. HLA DRB1, gen TNF, gen IL10, IL2, IL2R, IL6 ya, IL17A, FOXP3, TLR7 ya, IL23A, MIF, HLA-B, C4A, IL33, STAT4, PTPN22. Ini daftar penyakitnya. Ya, banyak kan? Jadi kalau masih hidup kita sekarang bilang apa? Terima kasih lah Tuhan, masih hidup kami ya. Oke, kita lihat bagaimana terjadinya autoimunitas itu yang berasal dari sistem imun bawaan. Sistem imun bawaan ya. Jadi pada sistem imun bawaan itu ternyata terjadi kematian sel yang menyimpang, itu maksudnya aberrant cell death, dan juga gangguan pembersihan sel-sel yang sudah mati. Ingat ya, kematian sel yang menyimpang dan juga gangguan pembersihan sel-sel yang sudah mati dari tubuh kita itu akan menyebabkan autoimunitas ya. Nah, sel-sel sistem imun bawaan yang mengekspresikan berbagai sensor yang dapat mendeteksi asam nukleat ya, yang berasal dari sumber eksogen maupun endogen. Faktor genetik, epigenetik, lingkungan itu bisa menyebabkan berbagai bentuk kematian sel oleh karena proses disregulasi, proinflamasi, dan atau gangguan pembersihan sel yang sudah mati ya. Beberapa proses kematian sel tertentu dapat secara khusus itu mendorong pembentukan autoantigen dan induksi respon autoimun. TLR tertentu seperti TLR7, TLR9 itu bisa mengenali asam nukleat dan kadang tidak membedakan secara tepat antar asam nukleat yang berasal dari diri sendiri dan dari mikro. Nah, di sini persoalannya. Kalau kebanyakan sel matinya, pembersihannya tidak berlangsung normal, maka nanti tubuhnya nggak kenal lagi. Dia anggapnya sisa sel mati itu mikroorganisme, malah dia serang. Nah, maka kalian harus ingat juga ya, pembersihan sel mati itu kapan berlangsung prosesnya? Prosesnya itu berlangsung pada waktu malam hari, mengikuti ritme sirkadian kita. Makanya kalau kalian belajar bergadang, sama aja kalian akan membuat gangguan pembersihan sel yang mati. Kenapa begadang belajarnya ya kan? Padahal ada banyak waktu, siang hari, sore hari, pagi hari pun bisa jadi belajar kalian. Iya kan? Betul nggak? Jadi kalau kita belajar seperti ini sebenarnya udah apa namanya ini? Ini sama dengan doa. Kalau kalian belajar ini. Jadi siapa yang nggak belajar dari tadi ini sama dengan tidak berdoa, ya kan? Karena yang kita pelajari ini semua ciptaan Tuhan. Ya, maka kalau kita pelajari pasti kita bilang tadi terima kasih Tuhan, gitu ya. Beberapa proses kematian sel tertentu itu tadi udah. Jadi RNA untai tunggal yaitu ligan TLR7 dan motif CPG yang tidak termetilasi, ligan TLR9 itu bisa dijumpai sebagai autoantigen yang berasal dari sel mati. Ya. Jadi sel mati itu akan melepaskan RNA untai tunggalnya. Jadi kalau banyak kali sel mati karena menumpuk karena pembersihannya terganggu, ini akan memicu autoimunitas. Makanya salah satu membuat kita sehat itu adalah dengan lifestyle. Perbaiki gaya hidup. Orang yang suka begadang ya pasti akan jadi gampang sakit dia. Ya, apapun alasannya. Terserahlah, yang penting kalau begadang akan terjadi gangguan di dalam tubuhnya ya. Nah, sensor sitosolik untuk DNA dan RNA itu diekspresikan secara luas pada berbagai tipe sel dan jaringan dan dapat mendeteksi berbagai RNA dan DNA, termasuk DNA mitokondria yang memasuki sel untuk merangsang sintesis interferon tipe 1 dan atau perakitan inflamasom
serta sekresi sitokin proinflamasi. Dalam keadaan sehat, risiko merespons asam nukleat diri biasanya terkendali karena ketidakstabilan asam nukleat tersebut. Keberadaan urutan DNA tertentu yang menghambat sinyal TLR dan sekuestrasi TLR pengindara asam nukleat di endosom. Namun pada individu dengan predisposisi genetik, ya. Jadi dari kapan predisposisi genetik itu terjadi? Sejak dari dalam kandungan. Kalau epigenetik tadi tidak ada perubahan untayan DNA, berarti keluar dari kandungan, baru epigenetik berubah. Tapi kalau genetik, maka dia mulai dari terjadi pembuahan antara sel telur dengan sel sperma, di situ mulai berkembang genetiknya. Jadi kalau terganggu, ya sakitlah dia karena banyak gen yang terganggu, ya. Mekanisme ini dapat terganggu sehingga terjadi kerusakan pada toleransi di dalam tubuh, ya. Faktor seperti sinar ultraviolet, ya, infeksi dan gangguan lain yang menyebabkan cedera jaringan dapat meningkatkan kematian sel yang selanjutnya memperbesar beban antigen diri pada individu yang beresiko, ya. Ketidakseimbangan dalam penanganan sel mati pada individu yang rentan akan mendorong eksternalisasi dan modifikasi DNA, RNA, dan autoantigen intraseluler lain yang mengarah pada disregulasi imun bawaan dan adaptif, perkembangan autoantibodi, serta perkembangan kompleks imun yang mengendap di berbagai organ, merangsang sel imun dan stromal, dan kemudian memicu kerusakan, ya kan? Ngeri juga, ya. Penundaan fagositosis oleh sel apoptotik oleh fagosit itu karena adanya defek pada genetiknya ataupun karena didapat akuisita dan atau gangguan fungsi dari nuklease intraseluler atau ekstraseluler yang membersihkan asam nukleat dan debris seluler dapat menyebabkan paparan berkepanjangan terhadap autoantigen yang termodifikasi, ya. Selain itu, pembersihan sel mati yang tertunda ini akan memfasilitasi kerusakan lebih lanjut pada sel apoptotik dengan pelepasan komponen proinflamasi dan asam nukleat ke ruang ekstraseluler melalui proses nekrosis sekunder, ya. Kelainan pada reseptor atau ligan yang memfasilitasi pembersihan sel mati itu dikaitkan dengan predisposisi yang meningkat terhadap SLE dan penyakit autoimun lain pada manusia dan model hewan. Jadi disregulasi tipe kematian sel lain, contohnya piroptosis, nekroptosis, dan netosis. Ini dikaitkan dengan kondisi autoimun dan inflamasi kronis. Jadi yang normal itu adalah apoptosis, program sel death, ya, kematian sel yang sudah diprogram. Tapi kalau yang nggak normal namanya piroptosis, nekroptosis, netosis. Itu nggak normal. Ini bisa memicu yang namanya autoimun dan inflamasi kronis. Misalnya oksidasi asam nukleat oleh ROS atau enzim selama netosis dapat memperpanjang umur paruh RNA dan DNA yang termodifikasi sehingga terjadi penghambatan proses degradasi. Ini menjadi autoantigen nantinya. Oke, ini istilahnya, ya. Jadi sensor asam nukleat adalah molekul pengindra yang mendeteksi DNA atau RNA di dalam atau di luar sel. TLR7, TLR8, TLR9 itu adalah reseptor toll-like receptor yang fungsinya mengenali RNA untai tunggal dan motif dari CPG DNA-nya. Inflamasom artinya kompleks protein sitosol yang mengaktifkan caspase dan memicu sekresi sitokin proinflamasi, ya. Kemudian ada interferon tipe 1. Apa itu? Kelompok sitokin yang merangsang respons antivirus dan modulasi imun. Apoptosis artinya kematian sel terprogram yang biasanya tidak memicu peradangan. Berarti kalau dia di luar apoptosis, kematian selnya itu akan memicu peradangan. Nekrosis sekunder, pelepasan isi sel ke ruang ekstraseluler setelah kegagalan pembersihan sel apoptotik. Fagosit itu selnya, nuklease itu enzim yang memecah DNA atau RNA, ya. Kompleks imun artinya kompleks antigen antibodi yang dapat mengendap di jaringan dan memicu peradangan.
Netosis adalah proses di mana neutrofil melepaskan jaring DNA yang mengandung protein antimikroba. Ini akan memicu peradangan. Piroptosis, nekroptosis itu adalah bentuk kematian sel yang bersifat proinflamasi yang akan melepaskan mediator inflamasi. ROS artinya spesies oksigen yang reaktif, yang tadi bisa merusak DNA, RNA, dan protein. Karena mitokondrianya tadi termasuk penuaan ya. Jadi orang yang makin tua, mitokondrianya nggak sempurna lagi, sehingga dalam metabolisme energinya itu akan menghasilkan ROS. Banyak sel dan jalur imun bawaan itu menunjukkan bukti disregulasi ya. Pada pasien dengan penyakit autoimun, serta pada individu yang berisiko atau pada kerabat pasien tersebut ya. Disregulasi pada jalur interferon tipe 1 itu dipengaruhi faktor genetik, epigenetik, dan lingkungan. Itu diduga berperan dalam patogenesis beberapa penyakit autoimun dan kerusakan organ terkait, termasuk SLE, sindrom Sjogren primer, dan miopati inflamasi idiopatik. Interferon tipe 1 berperan penting dalam pertahanan terhadap infeksi virus. Tetapi paparan kronis atau respons seluler yang meningkat terhadap interferon tipe 1 itu bisa menyebabkan proses-proses disregulasi imun pada berbagai penyakit autoimun yang sistemik ya. Jadi kalau kita banyak mikir ya kan, banyak sel-sel kita mati. Kalau banyak sel yang mati, lihat tadi, akan lebih banyak lagi terlepas DNA, RNA. Itu yang akan nanti memicu autoimunitas juga ya. Banyak mikir. Jadi mana lebih bagus, banyak mikir atau banyak belajar? Banyak belajar. Karena kalau belajar, dia yang berpikir untuk kita. Kita cuma tinggal percaya aja. Oh ya udah itu katanya, iyalah, simpan terus, simpan. Ya. Jadi kalau mau sehat, kuncinya adalah apa? Banyak belajar. Oke, aktivasi inflamasom yaitu jalur aktivasi inflamasom, jalur komplement, dan berbagai mekanisme neuroimunomodulasi. Nah, tambah lagi satu istilah, neuroimunomodulasi. Lihat, saraf itu bisa memodulasi sistem makanya stres berhubungan dengan autoimun. Pada sel imun bawaan juga telah diimplikasikan dalam inisiasi dan menetapnya kondisi autoimunitas. Ayo, ada pertanyaan sebelum kita masuk pada sel-sel sistem imun yang bawaan. Kau, ada pertanyaan? Kau ulang. Nggak ada. Perasaan apa sekarang? Perasaanmu apa? Dan kau belum nggak tahu apa perasaanmu? Sedih? Apa? Senang? Senang? Kenapa kau senang? Kenapa deh? Kenapa dia senang? Makanya biar jangan dia yang jawab, kau jawab. Ayo, kenapa kau senang? Kenapa? Belajar. Kenapa kau bisa belajar? Ya karena kau hidup lah. Kenapa kau hidup? Ya karena tuh. Makanya kau bilang apa sama Tuhan? Nah iya gitu loh. Jadi boleh aja nggak bisa langsung kalian ngerti ini, tapi satu hal yang kalian tahu, kalian sekarang lagi sehat nggak kau? Ada dari penyakit ini semua kena ke kau? Nggak ada. Jadi kalau kalian semakin banyak belajar, semakin sadar kalian. Aku rupanya sehat, senang gitu jadinya. Ya cocok. Nah, nanti ku tanya yang lain. Kalau nggak ada pertanyaan, ku tanya perasaannya. Apa perasaan? Ya kau. Apa perasaan sekarang? Ngantuk? Apa? Biasa-biasa saja.
Kenapa kok biasa-biasa aja? Tanya lu kok. Kau masih hidup? Kenapa kau bisa hidup? Jadi kenapa biasa-biasa aja hidupmu? Ya apa yang kau rasakan? Berarti kau nggak bersyukur hidup gitu. Jadi kenapa nggak senang? Kenapa kau di sini sekarang? Ya supaya jadi apa? Siapa yang mau jadi dokter? Jadi kau mau jadi dokter? Senang kau mau jadi dokter? Jadi kenapa kau nggak senang sekarang? Berarti kau biasa-biasa aja mau jadi dokter. Bisa kau senang sekarang? Ah, senanglah. Oke, aku lanjut. Salah satu sel dalam sistem imun bawaan yang namanya adalah neutrofil. Ya, ingat tadi kalau sistem imun adaptif itu limfosit ya, limfosit T dan limfosit B. Tapi kalau dia sistem imun bawaan namanya adalah neutrofil. Jadi neutrofil ini bagian dari sel darah putih. Sebagai responden seluler awal sistem imun bawaan terhadap stimulus yang merugikan. Ya, ini terlibat dalam inisiasi, menetapnya dan kerusakan organ pada banyak penyakit autoimun yang sistemik. Lihat ya, tadi ada autoimun yang organ tertentu, ada autoimun yang sistemik, semua sel diserang. Nah, ini kerjaan si neutrofil tuh, menyerang semua sel ya. Subset proinflamasi tertentu dari neutrofil yaitu granulosit densitas rendah serta disregulasi mekanisme kematian neutrofil, termasuk pembentukan neutrofil extracellular traps atau NET, jaring yang tersusun dari asam nukleat termodifikasi dan protein granula, itu memainkan peran penting dalam patogenesis penyakit. Ya, jadi si NET tadi, netosis itu dari neutrofil. Ya, pembentukan NET yang mengalami disregulasi menyebabkan eksternalisasi autoantigen termodifikasi dan induksi respons inflamasi bawaan serta stromal jaringan yang menyimpang. Kelainan dalam pembentukan dan pembersihan NET telah dikaitkan dengan SLE, AAV, IIM, sindrom antifosfolipid primer dan RA atau rheumatoid arthritis. Lihat singkatannya nanti dari daftar penyakitnya tadi ya. Lalu kemudian ada sel dendritik ya. Baik sel dendritik konvensional namanya mieloid maupun plasmasitoid sel dendritik, yaitu produsen besar interferon alfa, itu diimplikasikan dalam patogenesis berbagai penyakit autoimun, terutama SLE. Maka SLE itu semua sel di tubuh kita yang dia serang, ya, mulai dari kepala sampai kaki. Mieloid sel dendritik dapat mempromosikan respons toleransi imun seperti pembentukan dan pemeliharaan sel T regulator, tetapi kemampuan mereka sebagai antigen presenting cell yang kuat juga bisa mengarah pada inisiasi dan diferensiasi limfosit yang autoreaktif. Ya, fenotip dan fungsi mieloid dari sel dendritik yang abnormal telah dilaporkan pada banyak penyakit autoimun. Plasmasitoid sel dendritik sebagai sumber utama interferon tipe 1 juga menunjukkan abnormalitas fenotip dan fungsi pada beberapa penyakit autoimun. Lalu sel yang berikutnya adalah monosit dan makrofag. Telah diusulkan adanya hubungan kausal antara disregulasi monosit dan makrofag dengan perkembangan penyakit autoimun. Pada banyak penyakit autoimun, sel-sel ini menginfiltrasi jaringan yang terkena dan menunjukkan tanda aktivasi serta disregulasi. Subset monosit inflamasi itu akan mengalami ekspansi atau pengembangan pada beberapa penyakit autoimun. Defek fagositosis makrofag, neutrofil, dan fagosit lain diperkirakan berperan penting dengan memperpanjang umur paru autoantigen yang termodifikasi. Sel natural killer juga dilaporkan mengalami disregulasi dan berpotensi berperan patogenik pada penyakit autoimun. Ya, jadi monosit dan makrofag itu bekerja keras. Dia akan memfagosit semua sel asing, dia akan memfagosit sel-sel yang sudah mati. Tapi kalau kebanyakan bebannya, nah itulah yang membuat akan mulai terjadi gangguan, ya. Defeknya itu akan memperpanjang umur paru si autoantigen, ya, yang sudah mengalami termodifikasi. Jadi monosit dan makrofag itu perlu oksigen nggak tuh? Hah? Perlu kan? Untuk energi dia kan kerja, biar bisa dia memfagositosis. Dari mana oksigennya? Dari paru, Pak. Nah, coba tarik nafas.
biar dapat oksigen, monosit dan makrofagmu. Tadi pagi nangis anakku buat. Masuk dia ke kamar. Lalu aku suruh tarik nafas yuk, aku bilang. Nangis dia. Kenapa kok nangis suruh tarik nafas? Beginikan tangannya. Makin nangis. Karena papa angkat tanganku katanya. Apalah yang salah ya dari manusia dipikirku kan? Kenapa kamu nangis? Emangnya papa buat apa? Kenapa papa suruh tarik nafas? Ya Tuhan. Aku mau ketawa tapi udahlah. Kupeluklah dulu dia. Kamu kan pengen nampak keren. Kalau kamu pengen nampak keren, kamu perlu oksigen. Tariklah napasnya. Apa nggak pernah diajarin di sekolah tarik napas? Nah gitu ya. Jadi kita nggak sadar kadang itu. Jadi dia bawaannya itu gampang murung. Ya biasalah anak SD kan, anak kelas 6 SD cowok. Ini di sini sampai banyak kali jerawat, ya kan? Jadi aku bilang kalau kau rajin tarik napas, jerawatmu ini akan hilang. Aku bilang. Kalau kamu harapkan papa membeli obat untuk jerawatmu ini, pasti nggak akan papa belikan, karena papa pun dulu jerawatan juga. Sampai akhirnya sembuh sendiri. Ketika apa? Ketika bapak tak peduli lagi dengan wajahku, terserahlah mau kayak mana pun wajahku, pokoknya diciptakan Tuhan, aku bilang. Disitulah baru lepas semua jerawatku ini. Dulu SD kelas 5 udah jerawatan aku. Makanya belubang-belubang ini sebenarnya bukan karena jerawatnya, tapi dibawa mamaku lah aku bolak-balik adalah ke salon ini, kan di salon lah kan, ditusuk semua, dikeluarkan apanya, sampai nangis awak. Waduh, bilang. Makanya berlubang semua ini. Semua iklan dulu mulai ada iklan kan di TV kan, Biorela, inilah, aku beli itu semua itu. Saking pedulinya aku sama muka. Ternyata pada waktu aku udah tidak peduli lagi, artinya gini, ya sudah, kalau memang udah begitu dikasih Tuhan, ya disyukuri aja gitu. Sembuh. Sampai sekarang nggak ada, aku nggak ada pakai sabun apapun, nggak ada pakai vitamin apapun. Di situ yang aku bilang tadi, kuncinya itu semua di pikiran. Menerima diri sendiri apa ada. Jangan harapkan orang lain memvalidasi hidupmu. Kalau kau divalidasi, kau harapkan validasi dari orang. Orang itu pun perlu nanti saling memvalidasi kalian. Cantik kau ya, kau pun cantik. Lalaplah itu kerjaan kalian nanti. Cantik kali kau nggak kau bilang aku cantik. Itu kalau lagi sama-sama bahagia. Kalau satu lagi stres, cantik kali kau. Kita bilang itu sama dia kan. Terus dia diam. Kecewa kau kan? Kau jadi kecewa loh. Kau nggak bilang aku cantik kan? Aku bilang kau cantik gitu. Jadi pagi-pagi pada waktu kita tarik nafas itu sama dengan kau validasi dirimu bahwa kau masih iya, terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Gitulah, lanjut. Oke, baru kita lihat gangguan regulasi daripada sistem imun bawaan dan juga jalur sistem imun bawaan. Yang pertama disebut dia train immunity. Jadi train immunity artinya sistem imun kita bisa dilatih. Kamu melatih sistem imun. Ya, kalau sistem imunmu nggak pernah kau latih, maka sistem imunmu pasti rendah. Dari mana kau melatih sistem imun? Yang tadi ini loh, tarik napas, senyum sama diri sendiri, puji diri sendiri. Kau puji dirimu. Jangan orang yang kau puji-puji, jangan kau harap orang memuji dirimu. Konsep train immunity itu menggambarkan respon imun bawaan yang menjadi lebih cepat dan lebih kuat terhadap rangsangan kedua dibandingkan rangsangan pertama. Jadi train immunity diperoleh melalui paparan awal yang melatih sel sehingga terjadi perubahan epigenetik yang signifikan pada sel imun bawaan, termasuk dekondensasi kromatin, modifikasi histon melalui metilasi dan asetilasi, dan hipometilasi DNA. Itu prosesnya. Jadi kalau orang nggak suka sama dirinya sendiri, nanti dia nggak bisa membedakan antigen dirinya dengan antigen asing, karena semua dia benci. Dirinya dia benci, yang dari luar juga dia benci. Itu sumber penyakit. Maka daya tahan tubuhnya menjadi rendah. Oke, setuju ya? Semoga kalian ngerti yang aku bilang. Payah kali menjelaskan itu. Perubahan ini dapat terjadi pada sel hematopoietik dan diturunkan ke progenitor atau langsung pada sel residens yang ada di jaringan. Meskipun tren immunity menguntungkan pada infeksi, kondisi maladaptif dapat menyebabkan
penyimpangan inflamasi dan autoimunitas. Nah, ini maladaptif nih. Kapan kita maladaptif? Muka udah cantik, ya, dicantik-cantikin. Sebenarnya kamu udah cantik, tapi perlu lagi lebih cantik. Itu maladaptif namanya. Maladaptif ini akan membuat tren imunitinya menjadi berlebihan. Itulah yang memicu yang namanya apa? Yes. Semoga diingat. Jadi interferon tipe 1 tadi udah. NETs adalah jaring neutrofil yang mengandung DNA dan protein granula, sumber potensial suatu autoantigen. LDG itu adalah granulosit densitas rendah, low density granulocyte, itu subset dari neutrofil proinflamasi. Plasmasitoid adalah sel dendritik yang memproduksi banyak interferon tipe 1. Fagositosis, trend immunity, epigenetik. Epigenetik tadi adalah perubahan ekspresi gen tanpa mengubah urutan pada DNA. Jadi melalui proses modifikasi histon dan metilasi DNA-nya. Lalu kita lihat autoreaktivitas dari limfosit. Ya, ini adalah sistem imun yang adaptif. Jadi ingat tadi sistem imun kita ada dua, sistem imun bawaan dan sistem imun yang adaptif atau spesifik. Kalau yang spesifik berarti si limfosit. Lymphocyte autoreactivity, ya. Spesifisitas antigen itu terbentuk secara acak. Dan banyak limfosit mampu menghasilkan respon autoreaktif yang akan menargetkan autoantigen. Terdapat beberapa mekanisme regulatori untuk menegakkan toleransi terhadap diri, tetapi jika mekanisme ini terganggu, respons autoimun bisa terjadi. Ya, pada mamalia terdapat mekanisme toleransi sentral dan perifer untuk mencegah autoreaktivitas. Ada dua proses ya. Yang pertama proses toleransi sentral. Di mana itu terjadi? Sel T yang autoreaktif dan sel B yang autoreaktif itu memiliki afinitas yang tinggi, akan dieliminasi atau dihapus di dalam timus dan sumsum tulang masing-masing. Ya, di dalam timus ya, kalau dia sel T di dalam timus, kalau dia sel B di dalam sumsum tulang. Proses toleransi perifer yaitu beberapa mekanisme yang diusulkan meliputi anergi limfosit akibat kurangnya kostimulasi, kematian sel dan penghilangan limfosit autoreaktif, supresi respons autoreaktif oleh limfosit regulator serta sinyal kostimulari inhibitor ya. Jadi kalau dia toleransi perifer berlangsung di dalam aliran darah ya. Kalau dia toleransi sentral berlangsung di dalam timus dan di sumsum tulang. Faktor lain termasuk interaksi jaringan idiotipik, yaitu antibodi yang menargetkan autoantibodi, pergeseran profil sitokin menuju imunosupresi, kompetisi antigen antar klon limfosit, dan penurunan frekuensi prekursor limfosit. Ya, pada penyakit autoimun, toleransi sentral dan atau perifernya terganggu melalui berbagai mekanisme yang diduga. Kerusakan toleransi terhadap autoantigen dapat memicu dan atau berkontribusi pada autoimunitas. Autoantigen tersebut dapat ditemukan pada semua tipe sel, misalnya kromatinnya, DNA-nya, atau bersifat sangat spesifik untuk tipe sel tertentu, misalnya tiroglobulin atau protein dasar mielin, ya kan? Tahu mielin? Apa itu? Yang melapis saraf. Lihat, jadi pelapis saraf itu sendiri ada proteinnya. Setiap protein itu berpotensi menjadi antigen. Setiap antigen bisa menjadi autoantigen. Itulah yang bisa menyebabkan kita autoimun ini nggak ada batasnya ya. Oke, ini istilahnya spesifitas antigen. Kemampuan reseptor limfosit mengenali struktur antigen tertentu. Atau reaktif artinya sel atau antibodi yang bereaksi terhadap komponen tubuh sendiri. Toleransi sentral, perifer, anergi artinya keadaan tidak responsif pada limfosit meskipun terpapar antigen. Limfosit regulator adalah subpopulasi dari sel T yang menekan respon imun dan menjaga toleransi. Jadi udah ada polisinya di dalam tubuh kita ya. Makanya kalau kita masih hidup bersyukur ya. Interaksi idiotipik, autoantigen, tiroglobulin. Kalau tiroglobulin artinya protein spesifik kelenjar tiroid yang dapat menjadi target autoimun. Ya, protein dasar mielin tadi adalah yang menjadi target pada demielinisasi. Jadi nanti sarafnya jadi kehilangan pelapis mielin kalau terjadi autoimunnya.
Lalu kita lihat sel B. Sel B dan autoantibody. Antibodi yang bereaksi terhadap molekul-molekul diri itu bisa terdeteksi pada individu yang sehat, ya. Autoantibodi yang alami ini sebagian besar berisotipe IgM, dikodekan oleh gen V dalam kurung D, J yang belum mengalami mutasi dan menunjukkan afinitas yang sedang terhadap autoantigen. Autoantibodi alami dianggap memberikan garis pertahanan pertama terhadap infeksi sekaligus berkontribusi pada homeostasis sistem imun. Sebaliknya, autoantibodi IgG itu berafinitas tinggi yang mengalami mutasi somatik, bisa mengganggu berbagai jalur homeostatik termasuk pembersihan sel, fungsi efektor sel, dan pensinyalan reseptor antigen, ya. Jadi karena dia IgG, imunoglobulin G itu lebih panjang umurnya, maka resikonya dia bisa menyebabkan autoimun, ya. Makanya jangan lama-lama stres. Kalau udah stres, sering tarik iya, nggak dilarang ya stres lah, tapi jangan lupa tarik tiap stres. Harus kayak mana nanti kayak gini, tarik nafas dulu, gitu, ya. Makanya kalau OSCE udah mulai nggak bisa kalian menjawab, kau usah paksa jawab. Makin kau paksa jawab, nanti blank yang berikutnya. Pas sudah nggak bisa jawab lagi, langsung minta maaf. Maaf dok, tarik nafas dulu saya. Kau tarik nafas dulu. Syukur-syukur. Ada sinaps yang tiba-tiba terhubung dengan oksigen, hidup lagi sinapsnya, tak katanya. Jadi teringat kau, karena masuk Iyalah. Ini kalau dia udah kurang oksigen, kayak mana mau muncul proses recall-nya, ya kan, atau memorinya, ya. Oke. Jadi autoantibodi patogenik berafinitas tinggi, sel B itu tadi, ya, yang ditemukan pada penyakit autoimun bisa terbentuk melalui hipermutasi somatik, kemudian class switch recombination, dan seleksi klonal yang dipacu oleh antigen. Autoantibodi ini bersifat meluas pada penyakit autoimun dan memainkan peran penting dalam diagnosis penyakit serta pada beberapa kasus penilaian keparahan penyakit. Autoantibodi IgA juga dilaporkan berperan pada beberapa penyakit autoimun, khususnya kondisi di mana respon imun mukosa, ya, diduga berkontribusi pada patogenesis, ya. Jadi imunoglobulin A itu adalah imunoglobulin yang dihasilkan pada mukosa, ya, termasuk di dalam air liur kita itu ada imunoglobulin A di situ, ya. Beberapa autoantibodi bisa bersifat patogenik melalui berbagai mekanisme, ya, termasuk mengganggu fungsi sel atau molekul terlarut, kemudian mengaktifkan kaskade inflamasi melalui jalur komplement, kemudian opsonisasi sel atau faktor terlarut, serta mengaktifasi sel dengan mempromosikan pembentukan kompleks imun yang mengikat reseptor pada Fc aktivatornya. Menariknya, mana menariknya kan? Autoantibodi tidak hanya berkembang pada pasien dengan penyakit autoimun, tetapi juga lebih mungkin berkembang pada anggota keluarga mereka. Makanya tadi gue bilang kalau cari jodoh harus tahu sakit apa bapaknya, sakit apa mamanya. Karena ternyata ini menariknya, autoantibodi itu bisa muncul pada anggota keluarga. Yes. Dalam kasus lain, autoantibodi digunakan sebagai alat diagnostik atau penanda aktivitas penyakit atau prognosis yang lebih buruk, meskipun peran patogenik spesifiknya belum diidentifikasi, ya. Contoh penyakit yang dimediasi oleh mekanisme terkait autoantibodi ada pada tabel 3673. Inilah tabelnya. Ini rheumatoid arthritis. Autoantibodinya itu ANCA, anti-carbamylated antibodies, rheumatoid factor. Mekanisme patogenesisnya terjadi aktivasi osteoklas. Iya kan? Tahu kan osteoklas? Sel di dalam tulang yang menghancurkan. Nah, berarti lebih aktif penghancurnya. Maka wajar dia akan mengalami osteoporosis. Capek deh, ya. Banyak kali penyakit ini, ya. SLE, Goodpasture disease, sakit diabetes mellitus tipe 1, anemia perniciosa,
idiopathic inflammatory myositis, syndrome Sjogren, ANCA-associated vasculitis, Graves' disease, Hashimoto's thyroiditis, myasthenia gravis. Ini mekanismenya ya. Mekanisme ini semua udah kita jelaskan di yang tadi. Jadi kalau kalian nanti mau baca-baca, rujuk lagi ke yang sebelumnya yang udah dibantu ya ini ya. Tujuannya apa Pak kita baca ini Pak? Nggak ada lain tujuannya, ini hanya bersyukur aja lah. Karena kita masih hidup kan, ya kan? Kita baca pun bukan bisa kita obati pasien, bisa? Nggak bisa kau obati pasien. Kenapa? Karena obat yang ada pun harus kita pilih-pilih juga, nggak ada yang pasti. Tapi kalau kau baca ini, lalu kau dalami, ya juga ya, masih hidup awak bah. Bayangkanlah sel yang terus bekerja di dalam tubuh kalian. Siapa yang buat itu bekerja? Iya, tapi oksigennya dari mana? Dari Tuhan juga. Hanya oksigennya harus kita yang tahu. Maka kalau lupa bernapas atau malas tarik napas, gawat lah. Apa bedanya bernapas sambil merepet, marah-marah, dengan tarik napas dalam? Tahu kalian bedanya? Ya, kalau tarik napas dalam kan kita buang kan? Ya. Tapi kalau kita merepet terus. Memang kok gini, tarik nafasnya dikit atau banyak? Jadi dikit. Maka habis oksigennya. Marah-marah mulu, buang-buang. Wah tuh, mending nyanyi sama A. Apa bedanya marah sama nyanyi? Kalau kita nyanyi, itu napasnya lebih banyak kita tarik lah. Ya kan? Hiduplah Indonesia Raya. Wah, masuk oksigennya. Waktu aku bilang Indonesia Raya, CO2-nya aku buang semua. Lihat itu. Makanya lebih bagusnya nyanyi sama aku. Oke. Termasuk ini, kalau kita ngajar begini, kan bicara kita. Tapi bicaranya nggak marah, aku kan harus tarik napas. Napas, aku baca satu kalimat, tarik napas aku. Aku ngomong, berarti aku membuang CO2-nya, ya kan? Ventilasi namanya kan? Inhalasi dan apa? Inhalasi, terus eksalasi. Oke. Dalam beberapa penyakit autoimun, ya, yang spesifik terhadap organ maupun yang sistemik telah diidentifikasi ya, autoantigen tertentu yang menjadi target daripada sistem imun. Misalnya Graves' disease, autoimunitasnya menyebabkan hipertiroidisme dan oftalmopati. Ternyata autoantibody ini memang diarahkan terhadap reseptor dari TSH yang terdapat pada sel tiroid. Pengikatan antibodi ini meningkatkan sintesis hormon tiroid. Diperkirakan bahwa kompleks reseptor TSH MHC kelas 2 yang hadir pada sel epitel tiroid itu dapat mempresentasikan epitop tersembunyi sehingga merangsang sintesis daripada autoantibodinya. Jadi dipancing sendiri dia sama si sel tiroid kita. Ya, kenapa dipancing sendiri? Karena sel tiroidnya tadi nggak bisa dikenali. Dia bekerja terus, padahal kerjanya itu udah salah. Harusnya orang sehat, kalau ada sel yang salah kerjanya, ini langsung dieliminasi. Nah itu kodenya. Kenapa terjadi autoimunnya? Gitu. Jadi dia diproduksi terus antigen yang menjadi autoantigen. Capek deh. Kalau obat yang kita kasih apa? Obat anti tiroid yang kita kasih hanya menekan pabriknya, tapi si penghasil autoantigen tadi nggak diapa-apain. Maka kita harus mundur lagi. Kenapa muncul autoantigen? Itu tadi faktor genetik, epigenetik dan lingkungan. Maka kita harus tanya apa rupanya yang membuat selama ini menjadi muncul dalam faktor genetiknya, epigenetiknya dan lingkungannya. Kita tanya, bapakmu gimana? Mamamu gimana? Oh iya, dulu bapakku marah-marah aja, mamaku berantem terus sama bapakku. Itu kan udah menjadi faktor genetik. Lalu faktor lingkungannya lagi, epigenetiknya lagi. Wah. Jadi kalaupun kita bisa mengobati pasien dengan autoimun, tidak serta-merta hanya dengan mengandalkan obat. Obat itu hanya memodulasi sistem imun, dia hanya menekan sistem imun. Tapi tidak bisa membuat itu berubah. Perubahan itu harus kembali lagi kepada diri pasiennya. Setelah disadari, ya udahlah, kamu terima nggak? Gitu.
Kamu bisa terima enggak semua yang sudah terjadi dalam hidupmu? Kalau dia nggak bisa terima, dia terus bertanya kenapa saya seperti ini, maka sifat auto antigennya akan terus ada di dalam tubuhnya. Bisa ya? Gitu. Untuk yang sel B dan autoantibody, pada tiroiditis Hashimoto terbentuk autoantibody terhadap tiroid peroksidase dan tiroglobulin yang kemudian akan memfasilitasi fiksasi komplement pada sel tiroid. Ini akan memicu respon proinflamasi dan cedera sitotoksik yang dimediasi oleh sel T. Oh, ini nanti dikoreksi ya. Ini udah sel T ini, bukan sel B lagi. Pada miastenia gravis, autoantibody dapat mengganggu fungsi reseptor asetilkolin, ya. Kemudian reseptor muscle specific kinase dan reseptor permukaan lain pada membran post sinaptik otot sehingga menyebabkan kelemahan otot. Ya, makanya orang miastenia gravis itu nggak ada kekuatan ototnya, ya, kecuali dia harus tetap minum obat. Ya, cardiac myosin diidentifikasi sebagai autoantigen penting pada proses miokarditis, meradang sel otot jantungnya, ya. Pada diabetes tipe 1, ya, autoantibody terhadap antigen sel beta pankreas. Oh, masih benar juga autoantibody nih, ya. Sel B tadi topik sebelumnya. Pada diabetes tipe 1, autoantibody terhadap antigen sel beta pankreas itu berhubungan dengan terjadinya destruksi sel penghasil insulin. Individu yang berisiko mengembangkan tipe 1 diabetes mellitus sering sudah memiliki antibodi spesifik terhadap islet bertahun-tahun, ya, sebelum manifestasi klinis, dan titer antibodi tersebut dapat meningkat seiring perkembangan faktor risiko. Berarti bertahun-tahun dia sedih. Jadi kalaupun mungkin kau rasa aku masih sedih 1 tahun, ya, ya udah, mau 2 tahun ya lah, nggak apa-apa lah 2 tahun, mau berapa tahun ya terserah, aku bilang, ya. Tapi intinya proses antibodi autoimun tadi sudah berlangsung, tapi tidak langsung total dia merusak islet daripada pankreasnya, pelan-pelan. Maka muncullah gejala sakit gulanya setelah umur berapa? Ya mungkin umurnya masih belasan, di remaja dia muncul. Itulah diabetes tipe 1, ya. Selain insulin, autoantibodi terhadap antigen lain seperti glutamic acid dekarboksilase dan insulinoma associated antigen dapat terdeteksi. Individu yang mengembangkan antibodi terhadap banyak target itu memiliki risiko lebih tinggi berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 1. Pada multiple sclerosis terdeteksi autoantibodi terhadap myelin basic protein dan myelin oligodendrocyte glycoprotein serta frekuensi sel T spesifik MBP yang lebih tinggi yang dianggap patogenik, ya. Nanti tengoklah MBP ini, aku lupa aku taruh tadi nih. Berarti ringkasan dari apa, ya? Autoantibodi spesifik myelin dan lipid yang dapat mengikat komplement dan menginduksi antibody dependent cytotoxicity juga dilaporkan pada penyakit multiple sclerosis. Lalu ada anemia perniciosa atau autoimmune gastritis. Penyebab paling umum defisiensi vitamin B12. Pada tahap akhir penyakit terdapat produksi autoantibody dan respons sel T terhadap sel parietal lambung yang memproduksi intrinsik faktor protein yang diperlukan untuk penyerapan vitamin B12, ya. Penyerapan vitamin B12. Kerusakan imun mediasi pada sel parietal itu menargetkan H positif K positif ATPase, menurunkan sekresi intrinsik faktor. Antibodi terhadap struktur ini ditemukan pada 70-90% pasien dengan anemia perniciosa. Jadi berarti asam lambungnya rendah, ya. Tapi asam lambung itu ternyata diperlukan untuk apa? Menyerap vitamin B12. Lalu ada orang yang merasa bosan dengan penyakit asam lambung, maka dia akan mengalami, ya udah, asam lambungnya jadi kurang terus. Kalau kurang, resikonya dia akan mengalami anemia perniciosa, ya. Atau terlalu banyak dia mengkonsumsi lansoprazol, omeprazol, ditekan terus asamnya sehingga penyerapan B12-nya terganggu, ya. Lalu ada primary biliary cholangitis ditandai oleh kadar antibodi antimitokondria yang meningkat, terutama terhadap pyruvate dehydrogenase kompleks yang muncul hingga 1 dekade sebelum onset penyakit. 10 tahun sebelum muncul penyakit primary biliary cholangitis.
nggak ketahuan. Tiba-tiba udah berjalan proses autoimunnya 10 tahun, baru muncul penyakitnya. Ya, meskipun peran patogeniknya belum jelas. Pada rheumatoid arthritis, ya, banyak pasien memiliki autoantibodi terhadap peptida tercitrulinasi atau ACPA, kemudian peptida terkarbamilasi dan IgG rheumatoid factor, ya. Keberadaan ACPA ini cukup spesifik untuk rheumatoid arthritis dan dapat terdeteksi hingga 10 tahun sebelum diagnosa klinis. Itu sebabnya banyak sekarang, ya, banyak juga itu dicek ACPA-nya udah positif, tapi ternyata dia belum menimbulkan gejala. Nah, dari sini apa yang mau dilakukannya? Yang dilakukannya malah ketakutan setengah mati. Ketambah dia ketakutan setengah mati, udah pasti tambah stres. Akhirnya nggak lama lagi, yang harusnya bertahun-tahun, akhirnya mungkin hanya 1 tahun, tahun depan udah muncul manifestasi autoimunnya. Gitu, ya. Jadi kalau kita menganjurkan pasiennya untuk dicek, silakanlah dicek. Tapi ini menjadi penanda bahwa kamu harus mengetahui faktor apa. Nah, persoalannya model pasien sekarang itu dia berharap dikasih loh, kalau hanya ACPA yang tinggi, belum ada kondisi klinis penyakit, mana ada obatnya? Kalau kita kasih langsung obatnya, malah dia akan menimbulkan autoantigen yang baru. Maka yang dilakukan itu adalah bagaimana supaya dia bisa menerima hidupnya apa ada. Yes. Kenapa sulit? Napas. Iya, ya. NETs di paru dan sinovium. NETs tadi sinetrofil, ya, dilaporkan berkontribusi pada pembentukan antigen tercitrulinasi dan terkarbamilasi serta mempromosikan pembentukan autoantibodi. ACPA bersifat patogenik pada rheumatoid arthritis dengan mengaktifasi makrofag, fibroblast sinovial dan osteoklas serta merangsang pembentukan NET sehingga memicu inflamasi dan kerusakan tulang, ya. Antibodi anti-carbamylated peptide juga dikaitkan dengan kerusakan tulang pada rheumatoid arthritis. Makanya hati yang gembira adalah kalau kalian gak gembira itu masalah kalian. Benar kan? Sebenarnya kalau kalian gak gembira itu masalah kalian itu. Aku mau bilang apa? Aku cuma bisa bilang hati yang gembira adalah obat. Maka dengan gini gembira kita. Belajar aja gembira. Belajar gembira. Hah? Makin belajar kan makin gembira. Tapi kalau kalian cari kegembiraan kalian di luar daripada belajar. Contoh, aku suka Pak minum kopi misalnya kan. Semua kita suka minum kopi. Lalu kita pikirkan kalau kita mau gembira kita pergi ke kafe. Lalu di kafe kita konsumsi setiap hari kopi pakai gula, sungguh nekat yang nyata. Maka gula tadi adalah diet yang bersifat pro autoimun. Ya, jadi siapa yang buat kau sakit? Dirimu sendiri. Ya, jadi cepat-cepat bertobat. Siapa tahu umurnya nggak minimal kalau udah selesai dia di dunia ini, nanti kita jumpa di surga. Iyalah, itu yang mau aku bilang sama kau. Udah cepat-cepat bertobat, silakanlah kau mau minum apa kayak terserah. Gula kayak lemak kayak makanlah kau situ. Karena itu yang membuat kau gembira. Iya, tapi kalau mati kau karena itu, yang penting masuk surga. Jangan udah menderita di dunia, masuk pula neraka. Udah miskin, ya kan? Miskin di dunia, banyak penyakit di dunia, mati masuk. Aduh, turut berduka cita. Ya, aku turut berduka cita ya. Oke. Myositis specific atau antibodies atau MSAS itu dijumpai pada sebagian besar kasus juvenile dan dewasa idiopathic inflammatory myopathies, ya. Ini kelainan pada otot jantung. Idiopathic inflammatory myopathy. Lihatlah, kita nggak sadar ternyata di otot jantung kita terus berlangsung proses inflamasi.
Contoh asosiasi klinisnya anti-TIF1Y terkait dengan miositis yang berasosiasi kanker pada dewasa. Kemudian ada anti-HMGCR terkait miositis yang dipicu statin, dan anti-CN1A terkait inclusion body miositis. Pada SLE, Sjogren syndrome, rheumatoid arthritis, systemic sclerosis, dan celiac disease, autoantibody dapat terdeteksi pada serum bertahun-tahun sebelum diagnosis klinis, ya, bertahun-tahun. Tetap ini kata-katanya bertahun-tahun, ya. Jadi nggak ada penyakit yang tiba-tiba. Semua penyakit itu adalah proses panjang. Paling kalau yang penyakit tiba-tiba mencret, ya tiba-tiba mencret, ya kan? Tapi kalau autoimun, nggak ada tiba-tiba autoimun. Itu udah bertahun-tahun itu dia sakit. Kanker, mana ada tiba-tiba kanker? Ya aku tiba-tiba, Dok. Kenapa kok tiba-tiba sakit kanker? Nggak mungkin, gue bilang. Ya, penting dicatat bahwa banyak autoantigen yang terkait dengan berbagai penyakit autoimun masih belum diketahui. Masih belum apa? Tapi walau kita belum diketahui sampai sekarang, buktinya kita masih bilang apa? Makasih Tuhan, ya. Bisa kami belajar di Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen, ya kan? Amin. Ini istilahnya autoantigen, autoantibody, TSH reseptor, thyroid peroksidase, tiroglobulin, acetylcholine reseptor, isolate specific antibodies, ya. Ini tadi pada DM tipe 1, ACPA, antibody terhadap peptida tercitrulinasi spesifik untuk rheumatoid arthritis, NETs tadi neutrophil extracellular traps, ya, MSA, intrinsic factor, anti-mitochondrial antibody, antibody yang menargetkan antigen mitokondria, khas pada primary biliary cholangitis. Ngeri kali kan? Mitokondria selnya diserangnya, matilah selnya, sakitlah dia. Lalu ada namanya sel B yang terkait usia, ya, age associated B cells, merupakan populasi sel B yang meningkat pada usia tua dan ditemukan mengalami ekspansi pada beberapa penyakit autoimun seperti SLE, MS, dan RA. ABCs memiliki peran patogenik melalui produksi sitokin, produksi autoantibody, dan stimulasi pada sel T. Sel plasma yang autoreaktif jangka panjang yang lebih resisten terhadap imunosupresi konvensional. Jahat kali nih si sel B terkait usia ini, nggak bisa dia diatur, ya. Makin tua makin sulit dia. Makanya waktu masih muda jadikan dirimu gampang dia. Karena nanti muncul sel B yang udah tua, nggak bisa diatur, dan itu yang menjadi autoimun. Jadi kalau sekarang masih muda, belajar, yalah apa yang terbaik lah. Oke, siap Tuhan. Gitu. Biar nanti waktu udah tua nggak banyak sel plasmamu yang susah diatur ini. Gimana dia ini, ya kan? Sebaliknya sel B regulator atau B-rex itu akan menekan respon imun dan dapat membatasi patologi jaringan. Disfungsi B-rex dapat berkontribusi pada predisposisi dan propagasi autoimunitas. Disregulasi subset sel B dan sel plasma tampak sebagai fitur bersama pada banyak penyakit autoimun. Banyaknya penyakit ini. Lalu ada kompleks imun. Kompleks imun memiliki peran kunci pada banyak penyakit autoimun, terutama yang menyerang ginjal. Kompleks ini juga memodulasi fungsi imun secara langsung dan tidak langsung, termasuk mendorong masuknya asam nukleat ke dalam sel imun bawaan sehingga merangsang sintesis interferon tipe 1. Imun kompleks dapat merangsang berbagai sel imun dan sel stroma, menghasilkan aktivasi imun dan kerusakan jaringan, ya, tercantum di tabel 3673 yang tadi, ya. Lalu ada sitokin yang proinflamasi, TNF, IL-1 beta, IL-6, IL-17, interferon 1, itu semua berperan pada penyakit autoimun. Penemuan peran sitokin ini telah mendorong terobosan terapi. Jadi karena ada sitokin yang dijumpai, terapi yang dibuat sekarang masih hanya sebatas memblok sitokin, nggak bisa mengubah genetiknya, epigenetiknya dia nggak bisa ubah, ya. Penghambatan TNF itu efektif pada persentase signifikan pasien dengan rheumatoid arthritis, psoriasis, spondyloarthritis, seronegatif, dan inflammatory bowel disease. Identifikasi interferon tipe 1 sebagai pemain utama memacu pengembangan strategi untuk menurunkan sinyal hilirnya, termasuk penggunaan inhibitor Janus kinase pada penyakit seperti rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, IBD, SLE, dan sindrom Sjogren primer, serta pada beberapa penyakit organ spesifik seperti vitiligo
dan alopecia areata, ya, botak, ya. Terasa aku autoimun juga ini. Tapi sedikit, karena aku suka, aku bilang aku nggak apa-apa botak. Yang penting bahagia. Oke, agen yang menargetkan reseptor interferon tipe 1 atau interferon itu sendiri sedang digunakan klinis atau diuji dalam uji klinis, ya. Jadi obat-obat yang menarget respon sel T yang menyimpang dan mediator hilirnya misalnya IL-17, interleukin 23, interleukin 23, interferon gamma juga tersedia atau dalam pengembangan, ya. Selain itu terapi yang menargetkan sel B dan sel plasma abnormal. Nah, ya. Tapi mahal di obatnya. Anti CD19, anti CD20 dan anti BAFF telah dikembangkan dan disetujui untuk indikasi tertentu, misalnya SLE, RAF dan AAV, atau sedang diuji dalam uji klinis, ya. Lalu pengaruh infeksi dan autoimunitas, ya, mekanisme yang bisa juga menyebabkan autoimun. Infeksi banyak dilaporkan menyebabkan autoimun, ya, dan juga bisa memicu eksaserbasi bagi yang sudah kena autoimun. Berbagai mekanisme patogeniknya termasuk mekanisme molekular mimikri, pelepasan antigen diri yang tersembunyi, epitope spreading, efek adjuvan, modifikasi epigenetik, dan disregulasi respon imun bawaan yang dipicu misalnya oleh kerusakan sel langsung akibat virus. Jadi orang kalau sering kena infeksi, ini pesannya, kamu bisa menyebabkan nanti autoimun. Maka kalau kita rasa kita udah terlalu sering kena infeksi, maka kamu harus kembali memikirkan, kenapa saya kena infeksi? Berarti jawabannya sederhana, karena kurang tarik kurang tarik nafas. Jadi kalau makin banyak kau tarik nafas, sistem imunmu akan semakin baik. Maka kau nggak akan kena infeksi. Kalau kau jarang kena infeksi, ya kau nggak kena autoimun lah. Karena ternyata infeksi itu meningkatkan resiko autoimun melalui mekanisme ini, molekular mimikri. Mau dibaca nih? Epitope spreading 10 menit lagi tadi. Ada mau pertanyaan? Beberapa virus, dysbiosis gastrointestinal. Jangan lupa perut kita itu, ya, di situ terdapat banyak mikroba. Mikrobanya itu bisa jadi tambah banyak kalau gerakan di usus besarmu tidak iyalah. Jadi kalau kau terlalu sering sembelit atau terlalu sering kau rasa perutmu kembung, itu berarti pergerakan ususmu lambat. Kenapa pergerakan ususmu lambat? Berarti karena kurang Kenapa parasimpatikmu kurang? Karena kau kelebihan simpatik. Itu dia. Tarik nafas dulu. Biar lancar parasimpatiknya. Oke. Aduh. Oke, ini hipotesis-hipotesisnya silakan dibacalah, menambah ilmu kalian, ya. Ini aku hanya mau tunjukkan terakhir untuk SLE, ya. SLE. Ini contoh SLE ini, ya. Perjalanan penyakitnya begini nih, ya. Dimulai dari neutropil yang kemudian memfagositosis sel-sel yang sudah mati, ya. Lalu membentuk netosis, lalu ada kematian sel, lalu bekerjalah sistem imun bawaannya memproses sisa-sisa sampah tadi, ya, oleh makrofag di fagositosis, oleh sel dendritik, ya. Lalu kemudian panjanglah ceritanya itu, bertahun-tahun lah itu, sampai akhirnya terbentuklah antibody, terbentuklah sel T yang autoreaktif, terbentuklah sel B yang autoreaktif, karena kebanyakan kerja terus, ya. Kenapa kerja terus? Ya karena kita nggak bisa menjaga diri kita, gitu, ya. Sampai akhirnya nanti terbentuklah kompleks-kompleks imun di ginjal, maka pada SLE juga ginjalnya akan rusak, ya. Ini penjelasannya. Oke. Selesai. Ada pertanyaan? Gak ada? Kalau gak ada pertanyaan aku yang nanya, mana absennya? Hadir semua. Siapa yang gak hadir? Angkat tangan. Mona Lisa udah hadir?
Mana kau Mona Lisa? Oh, jadi kayak mana nih? Absenmu udah 1 nih. Cukup masih? Masih bisa lulus, absennya 1. Kalau nggak bisa lulus lagi, kau lakukan yang aku bilang tadi. Buat 4 halaman alasanmu kenapa kau nggak hadir, biar ini kau anggap lulus. Oke? Si Elizabeth, putar-putar. Mana kau dek? Kalau nggak cukup nanti absenmu, jadi kalah misalnya karena 1 ini, biar kita hapuskan ini dari muka dunia ini. Lakukan yang tadi aku bilang, ya. Dea, Ananda, mana kau Dea, Ananda? Jadi kenapa kalian teken pertama? Sebenarnya terpancing aku mau nanya. Di awal kalian teken, lalu kalian gak hadir, ya kan? Kalau gitu tambahlah 1 halaman lagi kalian. Jadi 5 halaman. Aku juga yang capek membacanya. Eka, Sinaga. Kau kenapa kau teken kemarin? Eka, kau yang neken atau kawanmu? Ayo, mau kau korbankan kawan kau. Berdiri dulu kau. Berdiri. Berdiri dulu semua yang meneken kemarin. Ku panggil ya. Eka, Sinaga, Dea, Sitanggang, Elizabeth putar-putar. Yang neken tapi gak hadir ini, ya. Siapa lagi nih? Ruth Pangaribuan, Kelvin Areva, Lasmarito, Dominica. Mana kalian? Oh, si Dominica memang gak ada nih, gak hadir lagi. Ya ampun, udah mau tamat pun. Mana? Siapa yang kupang kita berdiri? Yes, 1. Yang lagi ya, berdiri, nggak apa-apa, it's okay. Kan kalau kalian kalau bisa kalian berdiri, kan karena Tuhan kan. Mana sanggup aku mengapain kalian? Aku apalah, aku hanya mau tahu aja. Ya, kau kenapa? Kau tekan tapi nggak hadir. Kenapa? Kenapa kau tekan tapi nggak hadir? Kenapa? Nggak bisa jawab. Oke, kau kenapa kau tekan nggak bisa hadir? Nggak bisa jawab? Bisa jawab nggak? Siapa namanya? Siapa itu? Kau siapa namamu? Eka. Eka. So, hadap sana kau. Hadap sana. Panjang kali bulu matamu. Itu bawaan atau cuman itu? Bawaan atau tambahan? Tambahan. Kau tahu akibatnya? Kena autoimun kan nanti. Kau tambahin dari luar. Udah dikasih Tuhan. Kau deh. Kenapa kau teken? Apa? Ini kan ada yang sudah neken, tapi ternyata nggak hadir waktu ku panggil, brother. Why do you love me so sweet and tenderly? Oh, kenapalah kau teken absenmu sayang? Kau kenapa dia? Balik ke kos. Kenapa kau balik? Rupanya ketiduran gitu. Iya. Masuk akal. Kau deh. Oh, kau minta tolong sama kawan mau teken kan? Udah kau bilang makasih sama dia? Waduh, kau? Banyak kali sayang sama kau ya. Aku benci. Oke lah.
Jangan lagi kalian ulang kayak gitulah. Jujur-jujur aja hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingat ya, yang peduli sama kamu itu cuma Tuhan. Oke? Tapi Tuhan itu hanya peduli samamu kalau kamu itu jujur. Orang di dunia gak ada yang peduli sama kita. Maka tetaplah berlaku jujur. Gak ada yang gak bisa ditolong Tuhan. Ya, jangan karena ketakutan kurang absen kalian teken gitu. Jangan. Itu malah kalian menjadi gak jujur. Bisa ya? Oke, thank you. Mau lihat silakan dulu. Oke, tugasnya seminggu dikumpulin ya, biar belajar kalian, ya kan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ada? Juan? Kalau nanya, cukup jelas? Silakan dibaca nanti ya, baca ya. Nggak, kalau malas kalian membacanya, pasang aja dia. Kalau kalian pasang sampai tidur kalian. Biar bersuara dia. Yang penting kalian dengar aja. Ya, nanti yang kubuat ini rekamannya seperti ini. Memang ada 2 rekaman yang di awal nggak ada ininya. Jadi rekamannya udah ada begininya. Supaya gampang. Lagi kalian pasang di TV, kan TV kalian besar kan di kamar kos kan. Taruh di TV besar itu. Jadi langsung kalian tengok tulisannya, kalian tengok gini, ada. Setelah kalian dengar ngerti kalian, ya. Oke, thank you. Tuhan berkati. Tepuk tangan untuk kita.